Salam Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, perjalanan hidup seorang Kristen harus mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Sudah setuju? Amin. Sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan bukan sekedar menjadi bayi yang lucu dan imut selama bertahun-tahun. Tetapi pada saatnya ia akan berkembang menjadi anak yang sehat dan cerdas, masuk ke jenjang pendidikan dan akhirnya menjadi seorang dewasa yang mandiri. Demikian pula sebagai seorang Kristen, kita tidak hanya berhenti sebatas percaya kepada Kristus saja. Kita harus mengalami kelahiran baru, lalu terus berproses sehingga menjadi seorang Kristen yang dewasa secara rohani. Itulah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Rasul Petrus menasihatkan setiap kita di dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini kalimat yang penting. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mengapa? Agar supaya seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di Kolose 4 ayat 12. Kamu berdiri, ya dikatakan begini di ayatnya yang ke-12. Ya, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Jadi, saudara diharapkan menjadi seorang Kristen yang bertumbuh, ya, menjadi dewasa. Amin. Nah, apa yang dimaksud dengan dewasa rohani? Dewasa rohani berarti menjadi serupa dengan Kristus dalam hal karakter. Jadi, setiap orang percaya harus memiliki perubahan hidup. Dan salah satunya dalam hal karakter yang semakin menyerupai karakter Kristus. Sudahkah karakter Kristus ada dalam menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini? Hanya saudara yang tahu dan Tuhan yang tahu. Karena itu milikilah buah-buah roh. Karena dengan memiliki buah-buah roh, ini adalah tanda bahwa seorang memiliki karakter Kristus. Buah roh itu seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9. Nah, dewasa rohani juga berarti mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mau melakukan ketaatan. Kita bukan hanya sekedar mahir dan paham akan isi Alkitab, namun perbuatan dan tindakan kita juga harus benar-benar selaras atau berpadanan dengan firman tersebut. Kita perlu ketahui bahwa kedewasaan rohani itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi merupakan suatu proses dan butuh kedisiplinan dari setiap kita. Oleh karena itu Alkitab menulis, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Demikian yang tertulis dalam 1 Timotius 4
ayat 7 dan ayat yang ke-8. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan sekali-kali menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena kedewasaan rohani tidak terjadi secara instan. Mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin kita bisa bertemu dalam pertemuan ibadah? Saudara, di masa pandemi ini saudara harus banyak beribadah secara online, mendengarkan firman Tuhan seperti hari ini. Makanya sahabat Galilea dari network channel ini hadir untuk apa? Memberikan makanan rohani bagi Bapak Ibu sehingga menjadi bertumbuh menjadi dewasa rohani. Amin. Karena apa saudara? Mempelai Kristus adalah orang yang Kristen yang dewasa rohani. Kalau kita tidak menjadi dewasa rohani, maka kita tidak akan dijemput ya pada saat kedatangan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini bahwa sebagai seorang Kristen adalah kehidupan kami berproses menjadi seorang yang dewasa dalam rohani kami. Tolong kami sehingga firman yang kami dengar setiap hari dari Galilea Network ini akan menjadi makanan yang sungguh-sungguh membuat kami menjadi dewasa dalam iman, dalam rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Mereka semua dipelihara Tuhan secara sempurna, tidak kekurangan dan tidak sakit-sakitan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.